testosterone injection so I couldn't get pregnant. How could you lie to me? You got your family. Di awal film, kita akan diperlihatkan pasangan suami istri, Michael dan Madison, yang telah menikah selama 2 tahun. Meski mereka belum dikaruniai anak, pasangan ini selalu harmonis dan bahagia. Keduanya tetap terlihat sebagai pasangan yang sempurna. Sebagai seorang wanita, Madison tentu saja ingin dirinya menjadi seorang ibu. Setiap bulan, ia rutin menggunakan alat tes, tetapi hasilnya selalu negatif. Michael sebagai suami terus berusaha menguatkan hati istrinya dan menyarankan agar Madison tetap bersabar dan terus berusaha karena suatu saat pasti ada kabar baik untuk mereka. Suatu hari setelah Michael pulang ke rumah, ia diberi kejutan sebuah pesta perayaan hari jadi pernikahan mereka yang disiapkan oleh istrinya. Acara itu begitu meriah dan dihadiri oleh semua karyawan Michael serta sahabat Madison bernama Chelsea. Saat berbincang, Chelsea mengajak Madison untuk kembali bekerja di rumah sakit seperti dulu lagi. Namun, Michael tidak setuju dengan tawaran Chelsea karena ia ingin istrinya itu fokus mengurus rumah tangga. Penolakan itu membuat Madison kesal. Dalam hatinya, ia ingin sekali kembali bekerja, tetapi dia tidak berani membantah perintah suaminya. Ketika Madison pergi ke toilet, kekesalannya bertambah saat melihat Michael tetap tidak mengubah kebiasaan lamanya dengan tidak menutup kloset setelah digunakan. Setelah acara selesai, Michael memberikan hadiah anniversary, yaitu 2 kalung berbentuk hati yang terbelah. Satu bagian dipakai oleh Madison dan satu bagian lagi dipakai oleh Michael. Setelah itu, Michael bertemu dengan sahabat lamanya, Rob. Dalam pertemuan itu, mereka berbincang tentang kehidupan keluarga masing-masing. Rob menceritakan kebahagiaannya memiliki 2 putra, sementara Michael tampak murung. Ia mengungkapkan bahwa dirinya belum siap untuk memiliki anak. Saat ini, ia lebih fokus membangun dan memperluas bisnisnya dengan harapan anak-anaknya kelak dapat hidup dalam kecukupan. Michael tidak ingin mereka merasakan kesulitan hidup seperti yang pernah ia alami di masa kecil. Sebagai sahabat, Rob menyarankan agar Michael membicarakan hal ini dengan Madison. Menurutnya, ini adalah hal yang sangat krusial. Madison perlu mengetahui alasan Michael menunda rencana memiliki anak. Apalagi sebagai seorang istri, Madison pasti sangat mendambakan kehadiran buah hati dalam keluarga mereka. Mendengar nasihat temannya itu, Michael tersadar bahwa selama ini ia telah bersikap tidak adil terhadap Madison. Sepulangnya ke rumah, Michael berniat untuk membicarakan hal ini. We need to talk. Yeah, we sure do need to talk. Ketika Michael ingin membicarakannya, wajah istrinya terlihat berbeda dari biasanya. Tanpa banyak bicara, Madison langsung meluapkan amarah dengan memaki Michael, menyebutnya sebagai pembohong. Ia kemudian menunjukkan sebuah botol obat testosteron yang ditemukannya di kamar mandi. Madison yakin Michael sengaja menggunakan obat itu untuk menunda memiliki anak. Sementara selama ini, Madison selalu mengira jika dirinya lah yang tidak subur sebagai seorang istri. Did you lie to me? Madison, listen. Don't Madison me! I trusted you! You knew all I wanted to do was to have kids, you knew that! Michael hanya terdiam menghadapi tuduhan dan cacian istrinya. Ia menerima semua hinaan yang dilontarkan Madison tanpa membela diri, karena menyadari dirinya memang telah melakukan kesalahan. Ketika ia mencoba menjelaskan alasannya, Madison tidak mau mendengarkan dan terus meluapkan emosinya. Michael berusaha menenangkan istrinya, namun Madison terus marah-marah. Hingga akhirnya Michael mulai kehabisan kesabaran. Kemarahan Michael semakin tak terbendung ketika Madison membawa-bawa nama ayah Michael dalam urusan rumah tangga mereka dengan menyebut bahwa ayah Michael tidak akan pernah melakukan hal yang sama kepada ibunya. Michael pun marah besar. Seketika dia mengatakan bahwa sebagai kepala keluarga, dia adalah raja dan Madison harus mematuhi semua keputusannya. Michael juga menegaskan
bahwa dia tidak ingin nama orang tuanya dibawa-bawa dalam permasalahan mereka. Madison terkejut melihat suaminya yang selama ini lembut ternyata menyimpan sikap pemarah yang sangat kasar. I make the money, I make the rules. I will not be disrespected here. Do you understand me? Sejak kejadian itu, hubungan Michael dan Madison berubah drastis. Pertengkaran menjadi semakin sering terjadi dan tak jarang berujung pada kekerasan fisik. Tekanan mental dan kekerasan yang dialaminya membuat Madison down dan mulai depresi. Pada suatu malam, saat mereka menghadiri undangan pesta, Michael cemburu melihat Madison berbincang dengan seorang pria. Hal ini memicu pertengkaran sengit di antara mereka. Kemarahan Michael memuncak dan ia melampiaskannya dengan memaksa Madison berhubungan intim. Sebulan kemudian, Madison akhirnya dinyatakan positif. Ia merasa sangat bahagia dan segera memberitahu sahabatnya, Chelsea. Meski sedang mengandung, Madison memutuskan untuk kembali bekerja di rumah sakit tanpa meminta izin kepada Michael. Beberapa minggu kemudian, Madison kembali bertemu dengan Chelsea dan menceritakan penderitaan yang ia alami. Meski dirinya berbadan dua, Michael tetap kasar kepadanya. Chelsea yang tak tega melihat sahabatnya hidup dalam tekanan seperti itu, memintanya untuk melapor ke polisi. Namun, Madison menolak karena menurutnya sikap Michael ini mungkin diakibatkan tekanan pekerjaan yang membuatnya stres. It's not his fault. He's been really stressed. His job and stress. What kind of man hits his pregnant wife when she's carrying his child? Who does that? I will go to the police my damn self. He won't do it again. Suatu malam, Madison permisi keluar untuk membeli perlengkapan bayi. Namun Michael sama sekali tidak menggubrisnya. Kesal dengan sikap suaminya, Madison akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Michael dan akan tinggal di rumah Chelsea. Mendengar hal itu, Michael segera berdiri dan menghampirinya. Pertengkaran kembali terjadi dan dalam kemarahannya, Michael menghajar Madison. Madison lalu mengambil kopernya berniat untuk minggat, tetapi Michael menahannya. Dalam kondisi emosi yang memuncak, Madison mengambil pot bunga, lalu memukulkannya ke kepala Michael. Tanpa membuang waktu, ia keluar rumah, masuk ke mobil, dan segera pergi meninggalkan Michael. Di tengah perjalanan, Madison merasa panik. Dia membayangkan Michael mungkin mengejarnya. Dia pun kehilangan kendali, yang akhirnya menyebabkan kecelakaan. Michael yang mengetahui kabar kecelakaan itu, segera bergegas ke rumah sakit dan mendapat kabar bahwa Madison mengalami gegar otak parah dan meninggoy saat operasi. Mendengar itu, Michael sangat terpukul. Bahkan dia tak sanggup melihat jenazah Madison. To save her. But unfortunately, she passed during surgery. What about the baby? No, sorry, Mr. Brown. We weren't able to save her. Keesokan harinya, Michael menaburkan abu istrinya di pinggir danau. Dia merasa menyesal dan begitu bersedih atas apa yang telah terjadi. Dia juga mulai putus asa dan sempat berpikir untuk bundir, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Namun, sungguh tak disangka, ternyata Madison sebenarnya masih hidup. Semua kejadian ini adalah bagian dari rencana yang telah diatur dengan sangat rapi oleh Chelsea. Dengan pengaruhnya sebagai seorang tenaga medis di rumah sakit, Chelsea berhasil menyewa seseorang untuk menjadi pengemudi dan juga dokter yang menangani Madison. Semuanya dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang dari Chelsea. Tidak sampai di situ, Madison juga berhasil mendapatkan uang dari klaim asuransi jiwa dengan menunjuk Chelsea sebagai ahli waris. Uang itu digunakan Madison untuk memulai hidup baru di kota lain. Ia memilih pekerjaan sebagai pelayan restoran dan mengganti identitasnya dengan nama samaran Catch Me.
Suatu hari di tempat tinggal barunya, Madison mendapat kunjungan dari tetangganya bernama Alex yang datang bersama putrinya. Kedatangan mereka rupanya untuk mengadakan penggalangan dana bagi sekolah putrinya bernama Rahel. Sore harinya, Madison memergoki Alex sedang mengambil buah lemon di depan rumahnya. Dengan kesal, ia langsung menghampiri Alex dan memarahi pria itu. Namun, Alex malah menanggapinya dengan candaan. Melihat sikap Alex yang humoris, Madison pun tidak jadi marah. Alex menjelaskan bahwa dia mengambil lemon tersebut untuk membuat kue untuk Rahel. Bahkan Alex mengundang Madison datang untuk mencicipi kue buatannya nanti. Madison pun dengan basa-basi akan mempertimbangkan undangan Alex. Tanpa diduga, malam itu Madison benar-benar memenuhi undangan Alex. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai semakin akrab. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Kehadiran Alex dan Rahel perlahan membantu Madison melupakan masa lalunya yang buruk. Suatu malam, mereka berbincang tentang pengalaman hidup masing-masing. Alex bercerita bahwa istrinya meninggal dunia saat melahirkan Rahel. Ia mengakui bahwa hidup mereka sempat berada dalam titik terendah, tetapi seiring waktu, dia dan Rahel mampu bangkit dan menjalani hidup dengan lebih baik. Madison pun menceritakan kisah hidupnya tentang perlakuan kasar Michael kepadanya. Dan karena tak tahan hidup tersiksa, dia pun nekat minggat dengan cara tak biasa. Madison juga mengakui bahwa nama aslinya bukanlah Kate, melainkan Madison. Pengakuan itu membuat Alex merasa tenang, dan di momen itu, dia mengungkapkan perasaannya kepada Madison. Namun, Madison tampak masih malu-malu untuk menerima perasaan Alex. No, it's I'm okay. sorry. I can't. I get it. I know. So we're gonna get the. No, it's okay. Hari berikutnya, Michael menerima telepon dari Brenda, manajer rumah sakit tempat Madison bekerja sebelumnya. Brenda memberitahu bahwa Madison belum mengambil gaji terakhirnya setelah berhenti bekerja. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya sudah mencoba menelpon Madison, tetapi tidak bisa dihubungi. Tentu saja Michael merasa bingung, karena setahunya Madison sudah berhenti bekerja sejak mereka menikah. Namun meski begitu, Brenda mengatakan bahwa Madison adalah staf di rumah sakitnya yang mengundurkan diri sekitar 4 bulan yang lalu. Meski merasa janggal, Michael tidak terlalu menanggapinya dan memberitahu Brenda bahwa istrinya telah meninggal dunia dan meninggalnya di rumah sakit milik Brenda. Brenda mengaku tidak tahu kabar Madison meninggoy. Lalu Michael pun kembali dibuat heran. Bagaimana bisa Brenda sebagai kepala rumah sakit tidak mengetahui bahwa Madison meninggoy di rumah sakit tersebut? Brenda pun segera memeriksa data rekam medis rumah sakit. Setelah menelusuri database, ia menemukan bahwa Madison memang pernah masuk ke ruang UGD akibat kecelakaan mobil. Namun, yang membuat Brenda bingung adalah tidak ada catatan kematian Madison dalam data pasien. Michael pun penasaran dan langsung pergi ke rumah sakit dan meminta rekam medis istrinya. Saat melihat data tersebut, ia terkejut mengetahui bahwa Madison keluar dari rumah sakit pada hari yang sama ketika kecelakaan terjadi. Lebih anehnya lagi, Madison meninggalkan satu barang di rumah sakit, yaitu kalung yang pernah Michael berikan kepadanya. Keesokan harinya, Michael menceritakan hal ini pada Rob, sahabatnya. Dia merasa ada yang tidak beres dengan kematian Madison, karena bagaimana bisa rumah sakit tidak memiliki data kematian Madison. Rob lalu menenangkan Michael, mengatakan bahwa mungkin ini hanyalah kesalahan administrasi. Ia menyarankan agar Michael belajar menerima kepergian Madison dan melupakan masa lalu, agar bisa menatap kehidupan baru. Namun, ucapan Rob justru membuat Michael kembali mengingat sesuatu yang penting. Ia mengakui bahwa saat itu, ia tidak berani melihat jasad Madison, karena merasa terpukul dan menyerahkan seluruh proses, mulai dari pengurusan jenazah hingga kremasi kepada Chelsea. Seketika, dia curiga kalau kematian Madison mungkin telah direkayasa oleh Chelsea dengan alasan tertentu. Michael yang sudah yakin ada yang tidak beres dengan meninggoynya Madison,
Ia kemudian meminta bantuan Rob untuk mengerahkan anak buahnya untuk melacak keberadaan Madison. Cost you a lot of money. Money's not an issue, man. Find her. Hari itu juga Michael mendatangi rumah Chelsea. Chelsea tampak gugup. Bagaimana bisa Michael mengetahui rumahnya? Hey, it has been a minute. How are you? Tapi Michael tidak langsung to the point. Dia berpura-pura hanya ingin meminta bantuan Chelsea untuk memindahkan barang-barang Madison dari rumahnya. Ia mengaku merasa tidak kuat mengenang masa lalunya bersama Madison. Michael meminta Chelsea untuk datang kapan saja dia sempat. Merasa tak punya pilihan lain dan tak ingin menimbulkan kecurigaan, Chelsea pun bersedia membantu. Sure, just let me know when. Well, maybe tomorrow. Adegan berpindah ketika Madison baru pulang kerja dan merasa cemas seolah-olah ada orang yang membuntutinya. Dan ternyata itu adalah Alex. Melihat Madison yang ketakutan, Alex memutuskan untuk menemaninya malam itu. Kemudian, Rob memberitahu Michael kalau salah satu anak buahnya melihat seseorang yang sangat mirip dengan Madison yang bekerja di sebuah restoran cepat saji. Keesokan harinya, Michael mendatangi restoran yang dimaksud. Ia berpura-pura sebagai kakak Madison dan mengarang cerita bahwa ayah mereka baru saja meninggal dunia. Namun, pelayan di restoran itu mengatakan tidak ada karyawan bernama Madison yang bekerja di sana. Ketika Michael menunjukkan foto Madison, pelayan itu mengenali wajahnya, tetapi mengatakan bahwa orang tersebut bukanlah Madison, melainkan seorang wanita bernama Kate Smith. Pelayan itu juga menjelaskan bahwa Kate Smith sedang libur hari ini, dan si pelayan ini menyarankan Michael untuk menemui pacar Madison yang bekerja sebagai guru di sebuah taman kanak-kanak yang tidak jauh dari sini. Michael sangat terkejut. Madison yang selama ini ia kira sudah meninggoy, ternyata masih hidup dan sudah memiliki kekasih baru. Di malam yang sama, Chelsea menghubungi Madison untuk memberitahu bahwa Michael telah datang ke rumahnya. Tanpa Chelsea sadari, Michael ternyata sudah ada di rumahnya dan sudah mendengar seluruh percakapan mereka tanpa sepengetahuan Chelsea. Di saat bersamaan, Madison mulai merasakan air ketubannya pecah. Panik, ia segera meminta Chelsea untuk datang membantunya. Singkat cerita, Madison dibawa ke rumah sakit dan persalinannya berjalan dengan lancar. Malam itu, ia melahirkan seorang bayi laki-laki dan diberi nama Peace. Setelah kondisi Madison mulai membaik, Chelsea pamit untuk pulang karena di sana sudah ada Alex yang mendampingi. Saat Chelsea masuk ke mobilnya, ternyata Michael sudah menunggu di dalam. Beberapa saat kemudian, Alex mengantar Madison pulang ke rumahnya. Karena belum pulih total, Alex pun menawarkannya untuk tinggal sementara di rumahnya. Madison pun menerima tawaran Alex untuk tinggal di rumahnya. Tapi Madison harus mempersiapkan dan membereskan barang-barangnya terlebih dahulu. Namun, sebelum Alex pergi, Madison memberikan ungkapan terima kasihnya pada Alex dengan beradegan mesra. Dan seseorang sepertinya menyaksikan adegan mesra mereka dari balik pohon di depan rumah. Saat sedang mandi, Madison mendengar suara langkah kaki yang mencurigakan. Ia segera keluar dari kamar mandi untuk memeriksa dan mendapati kloset duduk dalam keadaan terbuka. Awalnya, dia berpikir itu adalah ulah Alex, namun dia tidak melihat Alex di sana. Alex! Tak lama kemudian, terdengar alunan musik jazz kesukaan Michael. Madison mulai curiga kalau Michael mungkin ada di rumahnya. Namun, setelah diperiksa, ternyata musik itu berasal dari speaker yang menyala. Ia kembali ke atas untuk memeriksa bayinya. Namun kali ini, ia melihat kloset duduk kembali terbuka. Dan yang lebih mengejutkan, bayinya sudah tidak ada di tempat tidur. Please! Saat itu juga, Madison mendengar suara dentingan piano yang tidak asing. Madison berjalan ke depan dan terkejut melihat Michael sudah ada di sana dan sedang menggendong Peace. Madison meminta Michael mengembalikan Peace. Michael pun menyerahkannya dan meminta Madison untuk menidurkannya. So much, Madison.
Kemudian Michael kembali memakaikan kalung couple mereka. Michael mulai menceritakan bagaimana hari-harinya yang buruk setelah kepergian Madison. Dirinya dihantui penyesalan dan trauma karena dirinya sadar sebagai orang yang menjadi penyebab semua ini terjadi. Hatinya semakin hancur setelah mengetahui bahwa kepedihan yang dia rasakan ternyata adalah sebuah lelucon dan permainannya bersama Chelsea. Dan yang membuatnya lebih hancur adalah ketika mengetahui Madison telah melupakannya dan kini sudah memiliki kekasih baru. Madison hanya bisa terdiam mendengar kata-kata Michael. Michael kemudian mengeluarkan pistol. Namun di saat bersamaan, Alex mengetuk pintu. Michael memerintahkan Madison untuk membuka pintu dan memperingatkan agar tidak bertindak bodoh jika ia ingin Alex selamat. If you do anything strange, one single thing, I will kill him. Madison membuka pintu dan memberitahu kalau dia tidak jadi ke rumah Alex karena merasa kurang enak badan dan ingin beristirahat di rumahnya saja. Alex merasa ada yang aneh dengan sikap Madison. Ia pun pergi, namun tak lama kemudian ia kembali ke rumah tersebut dan langsung mendorong Michael. You got your family. Kedua pria itu pun terlibat dalam baku hantam. Michael akhirnya berhasil memukul Alex menggunakan vas bunga dan mencekiknya hingga hampir tewas. Madison berusaha membantu Alex, namun usahanya sia-sia. Dia pun memohon agar Michael melepaskan Alex. Saat melihat pisau di meja dapur, Madison dengan cepat mengambilnya. Madison mengingatkan Michael, "Jika kau membunuh Alex, maka kau akan dipenjara." Michael akhirnya melepaskan Alex dan berjalan mendekati Madison. Karena takut, Madison menusukkan pisau ke pinggang Michael. Setelah itu, ia mengambil pistol milik Michael dan menghubungi polisi. Namun, Michael masih bisa berdiri dan mengatakan kalau dia masih sangat mencintai Madison. Namun jika memang dirinya tak bisa mendapatkan cintanya, maka orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Madison yang ketakutan memberi tembakan peringatan agar Michael tidak mendekatinya. Step closer. I will blow your head off. Namun Michael tetap mendekat. Akhirnya, Madison terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur kepada Michael demi melindungi dirinya. Tak berapa lama, petugas pun datang ke lokasi dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.